Wah, banyak sekali ya yang sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya. Hari ini, mari kita lanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 2. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali ke kondisi semula, atau yang kita sebut sebagai perubahan fisika. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada sebuah benda? Ya, betul sekali. Kalau perubahan kimia artinya ia akan membentuk suatu zat baru yang mana tidak akan bisa kembali ke kondisi semula. Sebagai contoh, ketika kita memanaskan margarin di atas wajan, maka margarin tersebut akan meleleh. Tapi, jika kalian diamkan di suhu ruang, margarin tersebut akan kembali memadat. Tetapi, lain halnya jika kalian mencoba memanaskan sebutir telur di atas penggorengan yang panas. Wah, tentu saja telur tersebut akan berubah menjadi telur goreng dan tidak akan bisa dikembalikan ke kondisi semula. Inilah dia perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Margarin yang dipanaskan tadi merupakan contoh dari perubahan fisika, yang mana margarin bisa dikembalikan ke kondisi semula. Sedangkan proses memanaskan telur bukanlah sebuah perubahan fisika, melainkan sebuah perubahan kimia yang mana sudah menghasilkan zat baru dan tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Dapatkah kalian menemukan contoh lain dari perubahan kimia yang terjadi di sekitar kalian? Nah, jika kalian sudah mampu membedakan mana contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari, mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Dengan mencermati kembali proses pembakaran sebuah lilin, kalian mendapati bahwa lilin yang padat berubah menjadi lilin yang cair. Kemudian, lilin tersebut juga dapat memadat kembali. Apa ya yang sebenarnya terjadi pada proses tersebut? Kenapa lilin yang cair bisa memadat lagi? Mari kita ingat kembali bahwa perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Dan setiap benda dapat mengalami proses yang dikenal dengan melepaskan kalor maupun menyerap kalor. Ketika sebuah besi dipanaskan terus-menerus dengan suhu yang tinggi, lama-kelamaan besi yang padat akan mencair atau meleleh. Pada proses ini, besi menyerap kalor dari sumber panas. Besi akan mengalami kenaikan suhu, sehingga partikel-partikel di dalamnya akan bergerak. Pergerakan partikel terus-menerus akan menyebabkan besi yang padat menjadi meleleh. Sedangkan pada peristiwa air membeku atau ketika kalian sedang membuat es batu, disinilah terjadi peristiwa pelepasan kalor oleh air. Air yang berwujud cair akan melepaskan kalor jika diletakkan di tempat yang bersuhu rendah. Kondisi tersebut menyebabkan partikel-partikel air mulai kekurangan energi sehingga pergerakannya mulai menurun. Jika partikel pada benda cair cenderung bergerak dan memiliki jarak yang agak berjauhan, akibat penurunan suhu, mereka akan berhenti dan cenderung diam, kemudian mendekat satu sama lainnya. Oleh karena itu, air mulai membeku dan membentuk zat padat. Itulah alasan mengapa terjadi perubahan wujud pada materi.
Benda padat bisa menjadi benda cair bisa menjadi gas, bahkan gas bisa dikembalikan menjadi benda padat. Sekarang coba ambil buku pena 5C kalian. Bukalah halaman 116. Perhatikan rangkaian percobaan pada nomor 2 saat menyalakan sebuah lilin. Apakah yang dialami lilin saat dibakar? Peristiwa tersebut menunjukkan proses pelepasan atau penyerapan kalor ya. Tolong jelaskan. Bagaimana dengan uap yang terbentuk di kaca kamar mandi saat kalian selesai mandi menggunakan air hangat? Terjadi peristiwa apakah di dalamnya? Apakah wujud dari bentuk pelepasan kalor atau menyerap kalor ya? Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu isilah jawabanmu ke dalam Google Form yang sudah disediakan di bawah. Bye-bye.